itu menyatakan sholat yang wajib itu bukan 5 tapi 3, karena perintahnya di Al-Quran ini. Karena memahaminya dulu kisyamsi, memahaminya adalah tenggelamnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Terima kasih kami sampaikan kepada para jamaah yang sudi untuk belajar bersama. Kita belajar bersama. Saya tidak mengajari, kita belajar bersama pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, senyampang ini masih bulan Syawal. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu juga demikian rupa. Kalau ada kekhilafan kami maafkan juga. Sebelum, bahkan sudah kami maafkan sebelum bapak-bapak ibu-ibu memohon minta maaf kepada kami. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Pada malam hari ini kita membahas ayat surat Al-Isra, masian ayat 76, ayat 78 79. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam ayat ini, aqimis sholata. Fi'il amr yang dipakai di situ, dirikanlah sholat. Aqimis sholata lidulukis syamsi, sesudah matahari itu tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai dengan
malam yang gelap gulita atau gelapnya malam hari. Wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah pula sholat subuh atau sholat fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam hari dirikanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di sini hitobnya akim. Akim itu fi'il amr untuk satu orang. Jadi mukhotobnya di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi yang diperintahkan di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Cuman perlu kita ingat, perintah untuk Nabi Muhammad itu bermacam-macam. Ada perintah yang memang khitobnya Nabi Muhammad, tapi umatnya juga masuk, manakala di situ tidak ada pengkhususan untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, perintah untuk Nabi Muhammad khusus untuk Nabi Muhammad toh, manakala di situ disertai dalil penyerta yang mengkhususkan itu adalah untuk Nabi Muhammad. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Liduluki samsi, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Di sini ada banyak riwayat yang berbicara tentang duluki samsi. Para mufassir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang disebut dengan dulukus samsi itu adalah tenggelamnya matahari. Ini ada beberapa pendapat para mufassir yang mengatakan seperti itu. Yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan dulukus samsi itu bukan tenggelamnya matahari, tapi tergelincirnya matahari. Kapan tergelincirnya matahari? Yaitu tatkala matahari di tengah-tengah langit condong ke barat sedikit. Nah, itu artinya tergelincir. Dulukus samsi. Jadi dengan begitu yang dimaksud di sini adalah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur. Yang lebih kuat yang mana pendapat para mufassir ini? Yang lebih dikuatkan adalah pendapat yang kedua, yaitu yang dimaksud tergelincirnya di situ adalah ketika matahari di tengah langit itu condong ke barat sedikit. Kenapa kok dikatakan yang kedua ini lebih kuat? Karena di sana ada hadis yang menguatkan ini. Diriwayatkan dari Hakam Ibni Bashir, haddatsana Amr bin Qais an Ibni Abi Laila an rajulin an Jabir ibni Abdillah qol
da'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man syaa min ashabihi fata'imu indi summa kharaju hina zalatis syamsu fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal ukhruj ya Aba Bakrin fa hadza hina dalakat as-syamsu. Diriwayatkan dari Hakam ibni Bashir, dari Amru ibnu Qais, dari ibnu Abi Laila, dari seseorang dari Jabir ibnu Abdullah berkata, da'autu Rasulullah, saya mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man syaa min ashabihi, dan siapa saja yang mau ketika itu dari sahabat-sahabatnya, fata'imu indi, mereka itu aku undang untuk suatu jamuan makan di tempatku. Summa kharaju hina zalatis syamsu, kemudian mereka keluar berangkat menghadiri undangan itu ketika matahari condong ke barat sedikit. Kalau zalat, zalat ini sudah jelas, kalau zalatis syamsu itu berarti matahari condong ke barat sedikit. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar dan dia berkata, ukhruj ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, keluarlah, berangkatlah ke tempat jamuan itu. Fa hadza hina dalakat asy-syamsu, dan itu dilakukan ketika dalakat asy-syamsu. Nah, kata-kata yang terakhir dinyatakan dalakat, ini sama dengan ayatnya. Ayatnya adalah lidulukis syamsi. Sementara di tengah hadis tadi dinyatakan hina zalatis syamsu, ketika matahari condong ke barat. Jadi hadis ini menguatkan pendapat yang kedua, yang dimaksud dalakat lidulukis syamsi itu adalah setelah matahari condong ke barat sedikit. Ila gosakil laili, sampai malam yang gelap, sampai gelapnya malam. Dengan begitu yang dimaksud di sini, yang masuk ke dalamnya adalah 4 sholat: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masuk 4 sholat. Tapi kalau yang mengatakan zalat apa dulu kisamsi itu artinya tenggelamnya matahari, yang masuk hanya maghrib, isya. Duhur, asar nggak masuk. Sehingga, nah inilah, sehingga ada sebagian nih orang-orang, bahkan ini dulu rame banget, termasuk tokoh di Muhammadiyah, ada juga yang mengatakan itu. Salah satu tokoh di Muhammadiyah dulu ada, siapa namanya nggak usah saya sebutkan, itu menyatakan sholat yang wajib itu bukan 5 tapi 3, karena perintahnya di Al-Quran ini. Karena memahaminya dulu kisamsi, memahaminya adalah tenggelamnya matahari. Jadi sholat yang wajib hanya setelah tenggelamnya matahari, yaitu maghrib, isya, kemudian wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Zuhur sama asar nggak masuk menurut dia. Dulu ramai dulu itu. Tapi sampai sekarang ya masih ada saja yang mempercayai seperti itu, ada. Tapi ini menyimpang dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang jelas-jelas ahlus sunnah wal jamaah menyatakan 5 jelas, yang wajib itu 5. Bahkan ada satu yang mengatakan 6. Nah, ada yang satu mengatakan 6.
Di antara imam-imam madhab itu ada kebanyakan mengatakan yang wajib itu 5, tapi ada satu madhab yang mengatakan 6. Apa 6 itu? Tambah dengan ayat berikutnya, yaitu sholat malam, khususnya adalah witir. Jadi ada yang menganggap witir itu wajib, ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan begitu sholat yang wajib ya seperti yang sudah kita laksanakan, yaitu 5 waktu. Kemudian di situ wa Qur'anal fajri. Wa Qur'anal fajri yaitu sholat subuh. Kita diperintahkan untuk menunaikan atau mendirikan sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Loh, apa sholat yang lain gak disaksikan? Oh, disaksikan. Cuman beda dengan sholat subuh dan sholat asar. 2 sholat ini beda. Karena sholat subuh dan sholat asar yang menyaksikan adalah semua malaikat yang tugas malam hari ataupun tugas siang hari. Jadi malaikat itu ada shiftnya ya. Kalau bahasa kita ada shiftnya, tapi di situ ada malaikat malam dan malaikat pagi. Malaikat siang, bukan pagi, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam belum meninggalkan bumi sebelum malaikat siang datang. Begitu juga malaikat siang belum meninggalkan bumi sebelum malaikat malam datang. Pergantiannya adalah yaitu ketika subuh dan ketika asar. Jadi wa Qur'anal fajri, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang, dua-duanya ikut menyaksikan. Dan ketika malaikat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika malaikat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan oleh hambaku? Maka malaikat tadi mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat ya Allah. Aku datang juga dalam keadaan dia sholat. Nah, yang malaikat siang kan datangnya subuh, melihat ketika datang dia sholat. Ketika meninggalkan dia asar, waktu asar dia meninggalkan juga melihat hamba Allah tadi sedang sholat. Nah, laporan. Makanya 2 sholat ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaganya. Khususnya kalau di dalam ayat yang lainnya di sana diperintahkan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Maka ada penekanannya. Kalau di dalam ayat ini yang ditekankan adalah sholat subuhnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, penekanan untuk sholat subuhnya. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, Masya Allah, sholat subuh itu betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fadilahnya tinggi sekali. Sehingga di sini ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, yang menyatakan di sini Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, sudah di situ. Nah, ini Rasulullah menyatakan, qala Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibni Muhammad, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Salmah wa Sa'id ibnu Al-Musayyib
An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fadlu sholatil jami' ala sholatil wahid khamsun wa isruna darajatan. Nah ini sholat subuh kalau dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya, dikumpulkan, sholat yang lainnya itu dikumpulkan, dibandingkan dengan sholat subuh, perbandingannya adalah 25 derajat sholat subuh masih lebih bagus. Jadi sholat subuh memang berat, sholat subuh itu. Bagaimana tidak, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, lagi asik-asiknya tidur, kita disuruh bangun, suruh sholat, suruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Nah ini sholat subuh. Bahkan dinyatakan dalam hadis yang lainnya, sholat fajar itu adalah ya sholat subuh itu lebih baik, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka mari kita berlomba-lomba untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Jadikan masjid ini sholat subuhnya itu sama dengan sholat Jumat. Jadikan masjid ini sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan banyak yang hadir. Kenapa? Karena saya yakin semua menyadari sholat Jumat itu adalah wajib bagi orang laki-laki. Nah, sholat subuh dianggapnya Allah jamaah, gak wajib, di rumah bisa. Padahal keutamaannya seperti ini. Dalam hadis yang lainnya dinyatakan, barang siapa yang tahu keutamaan sholat subuh, dia akan berangkat ke masjid walaupun harus merangkak. Kita bisa pakai sepeda motor nggak perlu merangkak. Nah ini dinyatakan oleh Rasulullah, walaupun harus merangkak dia berangkat. Kalau dia itu mengetahui fadilah atau keutamaan daripada sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa minal laili fatahajjat bih, dan pada sebagian dari malam hari fatahajjat bihi. Nah, di sini juga untuk satu orang perintahnya. Tahajjud itu satu orang. Artinya Rasulullah yang diperintahkan di sini. Fatahajjat bihi nafilatal laka. Nah, di situ khitabnya, domirnya ka. Ka itu adalah kamu. Bukan nafilatal lakum, nafilatal laka. Nafilah itu adalah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, agar supaya kelak Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kamu maqamam mahmuda, pada kedudukan atau kepada kedudukan yang terhormat. Jamaah yang dimuliakan Allah, para mufassir juga berselisih pendapat tentang menafsirkan ayat ini. Ada yang menafsirkan bahwasanya di sini seperti tadi saya sampaikan, domirnya adalah kamu, ka. Ada yang menafsirkan bahwasanya sholat malam itu wajib hanya untuk Rasulullah, sementara yang lainnya tidak diwajibkan.
Yang lainnya hanya sebagai sholat sunnah saja. Ada yang menafsirkan begitu. Rasulullah wajib melakukan sholat malam, sholat tahajud. Sementara kalau kita tidak. Sholat tahajud itu apa? Nah ini, ada yang memaknai bahwasanya yang disebut dengan sholat tahajud itu adalah sholat setelah kita tidur. Ya, sholat setelah kita tidur. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada juga yang menafsirkan sholat tahajud itu adalah yang penting dilakukan setelah sholat isya, termasuk jika dilakukan setelah tidur. Nah ini, jadi ada selisih pendapat di situ. Cuman kembali lagi seperti dulu kami sampaikan, ini hanya masalah-masalah furu', bukan masalah yang pokok. Hanya masalah-masalah yang furu' saja, masalah cabang. Sholat tahajud sendiri kan hukumnya sunnah bagi kita. Jadi ada yang mengatakan harus setelah tidur, ada yang mengatakan tidak harus setelah tidur, yang penting dilakukan setelah sholat isya. Ada yang mengatakan kalau sebelum tidur disebut dengan qiyamul lail, sholat malam. Kalau tahajud itu adalah setelah tidur dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tidak membahas itu sekarang. Yang jelas di situ yang pertama menafsirkan sholat malam, sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah, sementara bagi yang lain tidak wajib. Tapi ada yang menafsirkan lagi, di situ dinyatakan nafilatan laka, merupakan tambahan bagimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi Muhammad itu dosa-dosanya, kesalahannya kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu dan yang ke depan sudah diampuni. Jadi perlu kita ingat, Nabi Muhammad itu juga pernah berbuat salah. Jadi jangan salah paham ya. Nabi Muhammad itu juga pernah berbuat salah. Cuman semua kesalahannya begitu diingatkan oleh Allah langsung kembali, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahannya. Nah, Nabi Muhammad sudah diampuni semua kesalahan-kesalahannya, baik kesalahan yang lalu atau kesalahan yang ke depan. Sementara Nabi Muhammad sholat tahajud, ya sholat saja begitu. Nah, sementara untuk umatnya sholat tahajud itu adalah yukaffiru adz-dzunub, untuk pengampunan daripada dosa-dosanya. Jadi kita betul-betul kita manfaatkan sholat tahajud ini. Karena apa? Sholat tahajud apalagi pada waktu yang afdol, yaitu sulusul akhir minal lail, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah waktu mustajab sesuai dengan sabda Rasul dalam sebuah hadis qudsi, ya, firman Allah dalam sebuah hadis qudsinya. Di situ bahwasanya Rasulullah menyatakan pada sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langit bumi ini, turun ke langit bumi ini. Di situ Allah menyatakan man istaghfara ghafirtu lahu, barang siapa yang istighfar minta ampun aku ampuni, barang siapa yang berdoa aku kabulkan, dan barang siapa yang meminta sesuatu aku beri. Itu janji Allah. Maka kita jangan sia-siakan sholat tahajud itu. Makanya di sini nafilah, tambahan di situ. Terlepas antara mufassir yang mana yang benar, yang jelas sholat tahajud itu adalah sholat yang
dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan fadilahnya amat sangat tinggi sekali. Terutama di samping sholat tahajud, di situ adalah innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu satu atau ganjil, yuhibbul witra, dan Allah itu menyukai sholat yang ganjil, yaitu sholat witir. Ya, Allah itu satu dan menyukai yang ganjil, yaitu sholat witir. Maka sholat witir jangan kita tinggalkan. Sehingga Rasulullah berpesan, ya, Rasulullah berpesan dalam sebuah hadisnya menyatakan apa? Kalau kamu takut tidak bisa bangun setelah tidur kamu, kalau kamu takut tidak bisa bangun malam hari, maka laksanakanlah sholat witir sebelum kamu tidur. Laksanakan sholat witir sebelum kamu tidur. Itu ada hadisnya. Apa? Karena kita sendiri kan, ya walaupun kita biasa bangun malam, kadang itu tahu karena kecapean bangun-bangun tahu-tahu sudah adzan subuh, lewat, rugi witirnya. Ya, rugi witirnya tertinggal. Maka laksanakan sebelum tidur. Loh, bagaimana? Saya masih mau sholat malam, nanti saya mau tahajud. Loh, saya sudah witir, bagaimana? Nah, ini masalah khilaf lagi, masalah perselisihan pendapat lagi. Ada yang mengatakan sholat witir adalah penutup dari sholat sunnah. Tapi ada yang mengatakan tidak. Tidak. Dua-duanya ada hadisnya, ada dalilnya. Dua-duanya ada dalilnya. Yang menyatakan sholat witir penutup sholat sunnah itu menjadi gabah, hadisnya adalah waj'al akhirahu witron, dan jadikanlah yang terakhir witir. Yang satu mengatakan hadis yang kuat adalah la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, nggak boleh sholat witir kok dua kali, nggak boleh. Karena kalau witir dua kali ya nggak witir lagi. 1 tambah 1 ya genap. 3 tambah 3 ya 6, akhirnya genap, bukan witir. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita ikuti hadis itu tadi. Pesan Rasulullah seperti itu. Kalau kita takut nggak bangun, sholat witir dulu sebelum tidur. Ya sholat witir aja. Ini hanya masalah khilafiyah, nggak usah kita perbesar-besar. Baru setelah itu nanti bangun malam, mau sholat malam, ya silahkan kita sholat malam. Tapi kalau kita bisa menjamin nanti kita bisa bangun, ya lebih baik kita keluar dari permasalahan. Yaitu apa? Nanti sholat witirnya kita taruh di akhir. Itu kalau kita yakin. Tapi kalau kita takut karena mungkin kecapean dan sebagainya, alangkah lebih baik sholat witir terlebih dahulu. Nah ini, nah di sini Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, nafilatalaka asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kamu kelak di hari kiamat maqama mahmuda, pada kedudukan yang terhormat. Jadi pada kedudukan yang terhormat, karena Rasulullah SAW memang kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih
terhormat daripada nabi-nabi yang lain. Yang dimaksud terhormat itu apa? Banyak sekali kedudukan terhormat ketika itu yang didapat oleh Rasulullah. Yang pertama adalah kelak yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibangkitkan pertama kali adalah Nabi Muhammad. Yang kedua, yang bisa memberi syafaat dengan berbagai macam syafaat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain bisa, tapi tidak seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang panjang sekali di situ tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat. Panjang sekali hadisnya, ada banyak sebetulnya, tapi saya ambilkan hanya satu saja karena terlalu banyaknya. Apa di situ Rasulullah menyatakan? Sebuah hadis yang panjang sekali disebutkan di situ. Hadis dari Anas bin Malik. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yahya Ibnu Sa'id, haddatsana Sa'id Ibnu Abi Arubah. Langsung saja kepada hadisnya di situ. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamati fayulhimuna dzalika fayaqulun. Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin di situ dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat. Fayulhimuna di situ dalam keadaan yang lama sekali, yaitu ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia semuanya di situ dalam keadaan kepanasan. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan ketika itu matahari itu pendek banget, manusia hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dinyatakan keringatnya itu sampai ke telinganya. Bagaimana itu? Teringat sampai ke telinganya. Ya. Maka orang-orang muslim, orang-orang mukmin ketika itu berkumpul, mereka akhirnya minta, kita harus minta perlindungan, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Yang dicari pertama kali adalah Nabi Adam. Fayatuna Adam fayaqulun. Mereka datang kepada Adam, kemudian mereka berkata, "Ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar." Kamu adalah bapaknya, nenek moyangnya semua manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan kamu dengan tangannya sendiri. Wa asjada laka malaikatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat itu sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kamu nama-nama segala sesuatu. Fasfa'lana ila rabbika hatta yurihana min makanina hadza. Mohonlah kepada Tuhan, kepada Allah, agar supaya kamu memberi syafaat kepada kami, yang bisa mengistirahatkan kami, memberhentikan kami dari tempat yang ini. Karena tersiksa ketika itu, semuanya dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar ketika itu. Apa jawab Nabi Adam? Fayaqulu lahum Adam, lastu hunakum. Ini bukan aku yang bisa melakukannya. Aku nggak bisa melakukan ini. Fayadzakuru dzanbahu alladzi asaba fayastahyi rabbahu.
Kemudian Nabi Adam menyebutkan dosa-dosanya. Ini loh, saya punya dosa-dosa, saya punya kesalahan. Saya malu sama Allah untuk minta ampun untuk kalian. Min dzalika yaqulu walakin u'tu Nuhan. Akan tetapi sana, pergi ke Nuh sana. Minta Nuh bisa memberi. Maka rombongan tadi berangkat ke Nuh. Fadhahabu ila Nuh. Mereka semuanya pergi ke Nuh, melakukan hal yang sama. Ya. Apa yang diucapkan oleh orang-orang mukmin ketika itu? Fayaqulu walakin u'tu ila Nuhan fa innahu awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ardi. Karena Nuh merupakan rasul pertama. Fayatuna Nuhan fayaqulu, Nuh juga mengatakan lastu hunakum, aku bukan yang berhak untuk melakukan ini, aku nggak bisa melakukan ini. Kemudian Nuh juga menunjukkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena telah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ia ketahui. Ma laysa lahu ilmun. Fayastahyi min rabbih. Nabi Nuh malu kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka mengatakan, sana, pergi ke Ibrahim. Maka semuanya pergi ke Ibrahim. Sama mengatakan seperti itu. Jawabannya Ibrahim sama, saya juga bisa, saya nggak berhak untuk memberikan itu. Sana, pergi ke Musa. Pergi ke Musa. Musa juga mengatakan hal yang sama. Sana, pergi ke Isa. Isa juga menjawab hal yang sama. Bukan saya yang berhak untuk melakukan itu. Sana, pergi ke Nabi Muhammad, ke Muhammad. Karena dia dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sebelumnya dan yang setelahnya sudah dihapus. Dia yang bisa memberi syafaat. Maka pergilah ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya berjalan di antara orang-orang mukmin itu. Dan ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung sujud, menundukkan kepalanya dan tidak mengangkat-ngangkat kepalanya sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama banget tidak mau mengangkat kepalanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah sesuatu akan aku beri. Berilah syafaat kepada siapa-siapa yang ingin engkau beri syafaat. Aku izinkan." Maka ketika itu Nabi Muhammad meminta untuk hisab itu dilakukan secara cepat. Akhirnya yang tadinya dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab manusia ketika itu. Fa innahu syari'ul hisab. Allah itu maha cepat penghisapannya. Setelah selesai, sudah hisab dilakukan, Nabi Muhammad masih melihat ada di sana umatnya yang masih butuh syafaat, menghadap sama Allah lagi, bersimpuh lagi di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, melakukan hal yang sama seperti yang pertama, tidak mengangkat kepalanya sampai waktu yang diinginkan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, angkatlah kepalamu, mintalah, apa akan aku kasih kamu, berikanlah syafaat. Maka Rasulullah memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah kepadanya dan memberikan syafaat. Allah memberikan syafaat untuk jumlah yang tertentu. Jumlah yang tertentu dikasih syafaat. Ternyata Nabi Muhammad masih melihat di sana masih ada umatnya yang belum terselamatkan. Terus begitu terus Nabi Muhammad sampai akhirnya semua umatnya tadi masuk surga atas syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan maqamam mahmuda. Karena nabi yang lain tidak mendapatkan itu.
hanya Nabi Muhammad. Untuk itu maka kita bercita-cita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya, kita bercita-cita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Di antaranya ada sebuah hadis yang menyatakan, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai akhirnya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Begitu Nabi Muhammad menyatakan. Maka jangan sia-siakan, ya. Jangan sia-siakan setelah azan itu, jangan keburu sholat sunnah, doa dulu. Saya kira hafal semuanya kok doanya itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai terakhirnya itu. Maka jangan sia-siakan. Karena al-mu'min, orang mukmin semuanya kelak akan masuk surga dikarenakan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai mengharapkan surga karena amal kita. Amal kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya, amal kita itu nggak ada apa-apanya. Sholat kita nggak ada apa-apanya. Jangan mengharap surga karena sholat kita, karena puasa kita. Tapi dengan puasa, sholat, ibadah yang lainnya, kita hanya mengharap apa? Rahmat Allah. Itu tok sudah. Ya, kita harap rahmat Allah. Kenapa? Karena manusia dulu dalam sebuah hadis dinyatakan ada seorang soleh yang beribadah 600 tahun. Allah berfirman, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Protes dia, merasa saya sudah beribadah 600 tahun kok saya dimasukkan surga karena rahmat Allah, bukan karena amal saya. Protes, ya Allah, adkhilni al-jannah bi amali. Ya Allah, masukkan saya ke surga karena amalku ya Allah. Maka malaikat memerintahkan, Allah memerintahkan kepada malaikat, taruh amalnya di timbangan, dan yang satunya rahmatku di timbangan piringan timbangan yang satunya. Timbangan yang kejelek, amalnya di atas, rahmat Allah di bawah, nggak ada apa-apanya. 600 tahun ibadah tok. Le kita hanya berapa tahun, itu aja ibadahnya bolong-bolong. Kok mengharap surga? Nah, nggak usah mengharap surga, tapi kita minta rahmat Allah, karena Allah memaksudkan kita dalam surga dengan rahmatnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.